Nabi Yusuf. Nama Nabi Yusuf alaihi salam adalah nama dari 25 nabi yang wajib diketahui. Kisahnya dapat kita ketahui secara lengkap di dalam Al-Quran surah ke-12, yaitu surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf diawali ketika masih anak-anak. Ketika ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi itu kemudian disampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub memahami hal ini sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak putranya akan menjadi seorang nabi dan mendapatkan kemuliaan. Supaya saudara-saudara yang lain tidak iri, maka Nabi Yakub alaihi salam berpesan agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun. Nabi Yusuf memiliki seorang adik bernama Benyamin. Ibu mereka bernama Rahel. Mereka tumbuh menjadi 2 anak yang berbakti pada orang tua dan memiliki kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan 10 orang kakaknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa nama-nama bintang yang ada dalam mimpi Nabi Yusuf alaihi salam adalah 1. Juryan, 2. At-Tariq, 3. Atzayal, 4. Zulkatifan, 5. Kabis, 6. WhatsApp, 7. Amudan, 8. Al-Failaq, 9. Al-Musbah, 10. Ed-Daruh, 11. Zulfara, 12. Ad-Diyas, 13. An-Nur. Tidak heran jika Nabi Yakub lebih memperhatikan dan menyayangi mereka. Hingga muncullah rasa iri pada kakak-kakak Nabi Yusuf. Rasa iri itu membuat mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. 10 kakaknya mengajaknya berjalan-jalan sambil bermain-main dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Sebelumnya mereka sengaja merobek baju Nabi Yusuf dan kemudian dilumuri dengan darah domba supaya mereka dapat berbohong kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Mendengar kabar ini, Nabi Yakub menjadi sangat sedih dan terpukul jiwanya. Hingga tangisannya membuat kedua matanya menjadi buta. Walaupun di dalam hati Nabi Yakub ada kecurigaan terhadap kabar ini, akan tetapi Nabi Yakub lebih memilih untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub terus berdoa agar apabila Nabi Yusuf masih hidup, maka ia selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur, Nabi Yusuf kecil mendengar sayup-sayup. Ada sekelompok musafir yang lewat dan datang, mendarat di sumur. Mereka datang dari arah Madian menuju Mesir dan ingin mengambil air untuk perbekalan minum mereka. Ketika tiba untuk mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf kecil, supaya ia berpegangan pada talinya. Para musafir heran, sebab tali timba sumur menjadi sangat berat. Dan setelah ditarik ke atas, mereka terkejut karena ada anak kecil yang ikut terangkat. Karena ketampanannya, maka Nabi Yusuf kecil dibawa oleh rombongan musafir tadi menuju ke Mesir. Sesampainya di Mesir, para musafir berniat untuk menjual Nabi Yusuf kecil ke pasar budak. Seorang Al-Aziz atau pejabat tinggi di Mesir yang bernama Kitfir membelinya dan membeli Nabi Yusuf karena melihat tanda-tanda kebaikan dari Nabi Yusuf kecil, lalu membawanya pulang ke Ummah. Di perjalanan, Kitfir melihat Nabi Yusuf kecil membantu seorang kakek yang sedang kesusahan. Peristiwa ini merubah pikirannya, sehingga Nabi Yusuf kecil tidak dijadikan budak, melainkan diangkat sebagai anak. Selama menjadi anak angkat Kitfir, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Keindahan rupa Nabi Yusuf inilah yang membuat para perempuan di Mesir terpesona.
Sehingga Nabi Yusuf akan selalu menutup wajahnya saat berpapasan, kecuali kepada istri Kitfir, yaitu Zulaiha, yang telah merawat dan membesarkannya. Suatu hari setan datang membujuk. Tiba-tiba Zulaiha terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaiha menggoda Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf mampu menahan godaan tersebut dan berlari menjauh menuju sebuah pintu keluar. Namun sebelumnya Zulaiha menarik baju Nabi Yusuf, sehingga baju tersebut robek. Ketika Nabi Yusuf membuka pintu, ternyata Kitfir secara kebetulan sedang berada di depan pintu. Untuk menghindari kemarahan Kitfir, maka Zulaiha secara spontan memfitnah Nabi Yusuf dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah menggodanya. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan saksi untuk membela Nabi Yusuf, yakni adalah seorang bayi yang masih dalam buayan, yaitu anak dari paman Zulaiha sendiri. Kabar mengenai Zulaiha menyebar luas, menjadi viral di masyarakat Mesir. Akibatnya nama baik dan kehormatan keluarga Kitfir menjadi tercemar. Untuk membersihkan nama baik ini, Zulaiha mengadakan jamuan di rumahnya dengan mengundang istri-istri para pembesar kerajaan Mesir. Dalam jamuan tersebut, sengaja disajikan aneka makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ketika para tamu sedang menggunakan pisau untuk memotong makanannya, Zulaiha dengan sengaja meminta Nabi Yusuf untuk muncul di hadapan mereka. Kehadiran Nabi Yusuf membuat seluruh tamu heboh dan terpesona. Bahkan tanpa sadar, pisau yang mereka gunakan untuk memotong makanan mengenai tangan mereka sendiri tanpa terasa sakit. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Nabi Yusuf dikaruniai separuh ketampanan umat manusia. Para sahabat meriwayatkan bahwa maksud tersebut adalah separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia yang paling tampan, karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Singkat cerita, Nabi Adam dimasukkan ke dalam penjara bersama 2 orang pegawai istana di kerajaan Mesir. Seorang adalah penyaji minuman istana dan seorang lagi adalah pembuat roti istana. Dikisahkan bahwa mereka berdua berniat meracuni raja, tetapi penyaji minuman mengurungkan niatnya, sedang pembuat roti mencampurkan racun pada makanan raja. Peristiwa ini diketahui oleh pengawal kerajaan dan akhirnya keduanya dijebloskan ke penjara kerajaan Mesir. Penyaji minuman dan pembuat roti inilah yang menjadi orang pertama yang mendengar dakwah Nabi Yusuf agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari mereka bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. 1. Penyaji minuman bermimpi dirinya meremas anggur ke dalam gelas milik raja dan raja meminumnya. 2. Pembuat roti bermimpi dia sedang keluar dari dapur, sambil membawa keranjang di atas kepalanya. Roti dan beraneka jenis makanan yang ada di dalam keranjang tersebut dimakan oleh butung buas. Setelah menyampaikan mimpi masing-masing, mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa salah seorang di antara mereka akan dibebaskan, jabatannya akan dikembalikan dan diperlakukan dengan baik oleh raja karena kejujurannya. Sedangkan yang lainnya akan dipecat dan dihukum berat karena pengkhianatannya. Tafsir mimpi ini ternyata menjadi kenyataan. Pembuat roti dipecat dan dihukum berat karena roti yang disajikan terbukti mengandung racun. Sedangkan penyaji minuman dibebaskan dan mendapatkan lagi jabatannya karena ia secara jujur menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditugaskan meracuni minuman raja, namun ia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, tidak ditemukan racun di dalam minuman yang disajikannya. Saat berada di istana, Nabi Yusuf mengusulkan agar raja memerintahkan semua penduduk Mesir membangun tempat penyimpanan bulir gandum. Menanam gandum selama 7 tahun sampai datang masa kekurangan pangan.
Nabi Yusuf juga meminta agar gandum yang dihasilkan nantinya tidak dimakan semuanya, akan tetapi disisihkan sebagian. Kemudian rakyat Mesir diwajibkan menjemur bulir gandum sampai kering sebelum disimpan. Selain itu, bulir gandum harus dibiarkan tetap utuh beserta kulitnya. Ternyata benar bulir gandum yang kering dan kulitnya tidak terbuka memang lebih tahan lama dibandingkan dengan gandum basah dan terbuka kulitnya. Pengetahuan Nabi Yusuf telah membuat Raja Mesir kagum dan mengangkatnya menjadi penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan meliputi seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mesir. Raja Mesir memberinya cincin, stempel kerajaan, pakaian dari sutra, mahkota emas, dan kendaraan khusus. Dikisahkan bahwa Raja Mesir memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dulu memenjarakan Nabi Yusuf, lalu mengantar Nabi Yusuf sebagai gantinya. Setelah Kitfir meninggal, maka Raja Mesir menikahkan Zulaiha dengan Nabi Yusuf. Maka semenjak saat itu, Zulaiha resmi menjadi istri Nabi Yusuf. Dari pernikahan ini, Nabi Yusuf dikaruniai 2 orang putra bernama Afrain dan Mansa. Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri dalam urusan pangan di Mesir pada usia 30 tahun. Terdapat satu kisah, suatu ketika Raja Mesir mengajaknya berbicara dengan menggunakan 70 bahasa dan Nabi Yusuf mampu mengimbanginya dengan tata bahasa yang sangat baik. Hal ini semakin membuat Raja takjub dan bangga dengan kemampuan Nabi Yusuf yang terbilang masih muda. Pada saat Mesir dilanda paceklik, kekeringan yang sama juga dialami oleh negeri Syam, tempat tinggal Nabi Yakub beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub mengutus seluruh putranya, kecuali Bunyamin, agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan kerajaan, untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi sempat mencari adik kesayangannya yang ternyata tidak turut serta. Nabi Yusuf mencari akal supaya dapat bertemu dengan Benyamin, maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tujuan sebagai mata-mata, dan untuk membuktikan bahwa mereka bersalah, mereka harus membawa Benyamin serta menyerahkan surat bukti kenabian ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah mendapat surat bukti kenabian Nabi Yakub, mereka mengajak Benyamin pergi ke Mesir. Kali ini Nabi Yusuf sangat gembira karena dapat berjumpa dengan Benyamin. Supaya Benyamin tetap tinggal di Mesir, maka Nabi Yusuf dengan sengaja memasukkan alat penakar gandum ke dalam karung Benyamin dan hukumnya menjadi budak di Mesir selama setahun lamanya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke negeri Syam tanpa Benyamin. Baru setelah itu, Nabi Yusuf memanggil Benyamin. Ia adalah Yusuf, kakaknya. Mereka berpelukan melepas kerinduan yang telah lama terpendam. Di negeri Syam, Nabi Yakub sangat sedih karena kehilangan Benyamin dan memerintahkan putra-putranya agar kembali ke Mesir dengan misi untuk membawa pulang Benyamin. Sesampainya di Mesir, mereka bertemu dengan Benyamin. Alangkah terkejutnya ketika Benyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri pengelolaan pangan adalah Yusuf yang dahulu mereka buang ke sumur. Sontak saudara-saudara langsung minta maaf dan menyesal telah iri dengki kepada Nabi Yusuf. Mereka menceritakan bahwa sepeninggal Nabi Yusuf, Nabi Yakub selalu menangis hingga matanya buta. Pada saat saudara-saudaranya akan kembali lagi ke negeri Syam, Nabi Yusuf membawa sebuah gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub. Ternyata setelah diusapkan, maka atas izin Allah, mata Nabi Yakub dapat melihat kembali. Ia bersama keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf dan Benyamin. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ibu,
dan 11 saudaranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Pada zaman Nabi Yusuf, bersujud kepada sesama manusia merupakan tradisi bahkan disyariatkan. Sujudnya seperti para malaikat kepada Nabi Adam. Tradisi ini kemudian dihapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang melarang orang bersujud, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sholat. Di dalam Al-Quran, penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf disebut dengan Al-Malik yang berarti raja. Sedangkan pada masa Nabi Musa dan Harun, penguasa Mesir disebut dengan Fir'aun. Ada ulama mengatakan bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Setelah Nabi Yusuf menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi dengan dirinya yang telah berkumpul, dengan keluarganya, serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu, Nabi Yusuf memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Nabi Yusuf selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Nabi Yusuf agar dikebumikan di wilayah Syam di sisi makam ayah dan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Demikian pun Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Nabi Yusuf diketahui wafat pada usia 120 tahun. Itulah sejumlah kisah Nabi Yusuf singkat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dari kisahnya. Subscribe